Limbah merupakan zat yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik. Nah, limbah ini sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup generasi mendatang karena akan menimbulkan dampak lingkungan yang cukup besar. Untuk itu, diperlukan adanya manajemen limbah. Assalamualaikum semuanya. Sebelum masuk pada materi presentasi pembelajaran, izinkan kami kelompok 12 PADH memperkenalkan anggota kami. Di antaranya Muhammad Reza Putra, F4120, Muhammad Jati Waseso, F450, dan Jeffrey Nathanael Shanturi, F4061. Sebelum masuk kepada proses manajemen limbah, kita harus mengetahui lebih dulu apa itu limbah dan dari mana asalnya. Limbah secara singkat merupakan zat buangan hasil produksi. Limbah dapat berupa sampah, air kakus, dan air buangan dari berbagai aktivitas domestik lainnya. Limbah padat lebih dikenal sebagai sampah yang seringkali tidak dikehendaki kehadirannya karena tidak memiliki nilai ekonomis. Adapun contoh kasus dari limbah yaitu pengaruh abu terbang, batu bara terhadap timbulnya gejala dramatis kontak pada karyawan bagian boiler di PT Indo Acita Tama. Adapun peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal pengelolaan sampah, diantaranya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Pasal 29 dan 40, di mana ancamannya terdapat 10 tahun penjara dan denda paling sedikit 100 juta dan paling banyak 5 miliar. Pada pengelolaan limbah, terdapat beberapa prinsip hierarkinya, diantaranya mencegah, mengurangi, menggunakan kembali, mendaur ulang, memproses kembali, serta mengelola secara aman. Berdasarkan prinsip pencegahannya, diperlukan clean teknologi. Nah, apa itu clean teknologi? Clean teknologi disebut sebagai teknologi yang berprinsip pada optimasi penggunaan sumber-sumber daya demi mengurangi emisi yang bersifat negatif. Studi kasus kami mengenai limbah pada pembuatan beton. Mungkin belum banyak yang mengetahui bahwa pembuatan beton akan menimbulkan limbah yang dapat merugikan lingkungan sekitar. Seperti yang kita ketahui bahwa komponen beton terdiri dari semen, agregat kasar, agregat halus, dan air. Semen adalah hasil pembakaran bahan alam seperti batu kapur, pasir silika, dan tanah liat. Pada proses pembakaran semen akan menghasilkan gas emisi karbon dioksida atau CO2 yang dilepas ke atmosfer, sehingga mempercepat proses pemanasan global, mengakibatkan polusi udara dan kerusakan lingkungan. Serta terdapat pencemaran lingkungan di mana banyaknya abu dan asap diesel yang membuat rusaknya udara di sekitar. Tidak hanya pencemaran udara saja, melainkan terdapat pencemaran air dan tanah disebabkan dari limbah sisa produksi beton. Untuk itu, perlu adanya modifikasi ataupun inovasi terkait penggunaannya. Jadi menurut kami, bahan material inovasi yang cocok digunakan yaitu askrate. Askrate salah satu bahan inovasi ramah lingkungan dengan bahan penyusun menggunakan fly ash yang merupakan produk yang berasal dari limbah pembakaran batu bara. Askrate berupa 97% daur ulang dari fly ash, bottom ash, serta turunan kimia klorin. Keunggulan dari kehadiran askrate ini bisa menggantikan penggunaan semen tradisional karena mempunyai daya rekat yang kuat. Inovasi ini menggunakan fly ash dengan pengganti sebagian semen. Adapun perencanaan komposisi fly ash yang digunakan sebagai pengganti sebagian semen diantaranya penggunaan fly ash 10%, 15%, dan 18%, dan sisanya semen. Selanjutnya, kontribusi askrate dalam permasalahan limbah. Kita harus mengetahui dahulu bahwa industri semen diperkirakan menyumbang sebesar 5-7% emisi gas CO2 di dunia. Setiap 1 ton semen yang dipakai untuk membuat beton akan memproduksi sebanyak 0,99 ton gas karbon dioksida atau CO2. Dengan kita menggunakan askrate, maka kita menggunakan fly ash dan kita dapat mengurangi pemakaian semen. Jika komposisi fly ash yang kita gunakan adalah 10%, maka kita
dapat mengurangi produksi karbon dioksida atau CO2 pada proses pembakaran semen sebanyak 0,099. Jika kita menggunakan komposisi fly ash sebanyak 15%, maka itu berarti kita mengurangi produksi karbon dioksida atau CO2 pada proses pembakaran semen sebanyak 0,1485 ton. Dan jika kita memakai komposisi 18% fly ash dalam pembuatan beton, maka kita dapat mengurangi produksi gas karbon dioksida atau CO2 pada proses pembakaran semen sebanyak 0,1782 ton. Selain mengurangi limbah karbon dioksida CO2 dari proses pembakaran semen, kita harus mengetahui juga bahwa fly ash itu adalah limbah dari hasil pembakaran batu bara pada pembangkit listrik. Dengan penggunaan fly ash sebagai komponen komposisi beton, maka limbah hasil pembakaran batu bara pada pembangkit listrik dapat berkurang. Jika penggunaan fly ash semakin marak, tidak menutup kemungkinan bahwa limbah hasil pembakaran batu bara pada pembangkit listrik akan hilang. Sekian presentasi dari kelompok 12. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.